Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nur Oktaviani, mahasiswa semester 4 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang video yang telah saya tonton. Nah, video pertama yang akan saya jelaskan adalah video teknologi produksi benih jagung hibrida. Jagung hibrida sendiri bisa diperoleh dari hasil seleksi kombinasi atau yang biasa kita sebut dengan hibridisasi. Dengan hibridisasi ini diharapkan mampu terbentuk suatu jenis tanaman yang mempunyai kromosom polipopliodi. Jagung hibrida sendiri merupakan generasi pertama atau keturunan pertama dari persilangan dua galur. Produksi benih jagung hibrida dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, produksi hibrida persilangan tunggal jagung. Kemudian yang kedua, produksi hibrida persilangan ganda 2 atau 3 jagung. Yang ketiga adalah produksi hibrida jagung menggunakan faktor pemulih sterilisasi. Dan yang keempat, silang puncak atau top cross produksi benih yang bertujuan untuk menghasilkan benih dengan mutu yang memenuhi syarat sertifikat benih. Kita lanjut ke video kedua ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang produksi benih non-hibrida. Kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kegiatan produksi benih tanaman. Faktor-faktor itu diantaranya ada sejarah lahan, kemudian benih sumber, ada sifat tanaman, ada keadaan tanaman, ada teknik budidaya, ada isolasi, kemudian ada roughing, dan yang terakhir adalah permohonan sertifikat. Sejarah lahan ini perlu kita ketahui agar kita mengetahui komoditas apa yang telah ditanam pada lahan tersebut, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan produksi benih tidak akan tercampur dengan hama atau penyakit yang akan menyerang benih yang kita produksi. Kemudian untuk benih sumber, kita harus mengetahui dari mana sumber benih yang akan kita produksi. Kemudian yang ketiga adalah sifat tanaman. Sifat tanaman ini terkait dengan cara penyerbukan, kelainan pada bunga, dan lingkungan yang mempengaruhi pembungaan. Hal ini sangat penting pada kegiatan produksi benih, terutama pada cara penyerbukan agar kita mengetahui cara penyerbukan dan alat penyerbukannya. Kemudian ada keadaan tanaman. Pada saat kita melakukan kegiatan produksi benih, kita harus mengetahui keadaan tanaman yang akan kita produksi dengan cara dipilih sesuai dengan tanaman induk yang dimaksud, memilih tanaman yang higienis, tanaman yang sehat, subur, dan produksinya baik berdasarkan aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kemudian untuk faktor teknik budidaya. Pada saat kita akan melakukan produksi benih, maka kita harus mengetahui teknik budidaya agar produksi benih yang kita lakukan dapat menghasilkan benih yang optimum. Kemudian faktor isolasi. Ada 2 hal yang dapat kita lakukan, yaitu isolasi waktu dan isolasi jarak. Isolasi waktu dilakukan untuk mencegah terjadinya waktu pembungaan yang sama antar tanaman produksi benih dan tanaman tetangga. Misalnya tanaman pangan dengan tanaman sayuran jarak 1 bulan. Kemudian, untuk isolasi jarak, memisahkan tanaman produksi benih dengan tanaman tetangga. Jarak yang digunakan tergantung pada sistem penyerbukannya. Kemudian faktor roughing. Faktor roughing ini merupakan penghilangan atau pemusnahan tanaman ke dalam volunteer atau tanaman yang tumbuh pada musim sebelumnya, atau varietas lain yang memiliki karakter menyimpang. Nah, faktor yang terakhir adalah permohonan sertifikasi. Pada saat kita memproduksi benih tanaman, maka kita harus melakukan permohonan sertifikasi benih agar benih yang kita produksi mampu diedarkan di pasaran. Permohonan sertifikasi ini dapat kita ajukan ke BPSB atau Balai Pengawasan Sertifikasi Benih. Di BPSB ini kita akan dimulai dengan konsultasi, kemudian menentukan varietas, kemudian menentukan pemilihan benih sumber, label benih sumber, pemilihan areal, dan yang terakhir permohonan sertifikasi benih. Nah, sekarang kita akan beranjak ke video ketiga yang telah saya tonton.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan. Ada 4 teknik kultur jaringan untuk pembibitan. Yang pertama ada kultur meristem, kemudian ada kultur pucuk, kemudian ada kultur embrio, dan ada kultur embrio somatik. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kultur meristem. Kultur meristem ini merupakan teknik yang unik karena digunakan untuk menciptakan tanaman yang bebas dari virus, mikoplasma, bakteri, dan jamur. Ada 5 langkah untuk melakukan kultur meristem. Di antaranya, yang pertama adalah pemilihan eksplan, yang kedua adalah sterilisasi eksplan, yang ketiga adalah penanaman meristem, yang keempat adalah perbanyakan secara in vitro, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Kemudian, yang kedua adalah kultur pucuk. Kultur pucuk ini digunakan untuk mengembangkan tanaman dengan bahan tanam berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tunas samping. Tujuannya untuk melakukan pembibitan dalam jumlah banyak, jumlah massal, tetapi dengan cara yang cepat. Kemudian yang ketiga adalah kultur secara embrio. Kultur ini digunakan untuk menghasilkan bibit tanaman yang berupa embrio zigotik atau embrio yang berasal dari hasil perkawinan gamet jantan dan gamet betina. Embrio yang sudah digunakan ini merupakan embrio yang sudah berkecambah. Alasannya agar tanaman yang dihasilkan mempunyai biji tanaman yang memiliki endosperma atau kotiledon. Kemudian kultur yang terakhir adalah kultur embrio somatik. Kultur ini digunakan untuk menghasilkan tanaman yang berupa tanaman bagian vegetatif yang dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik sendiri merupakan perkembangan dari satu sel somatik yang membelah dan berkembang menjadi embrio yang pada akhirnya menjadi tanaman. Industri bibit yang menggunakan embrio somatik ini biasanya ditemui pada tanaman kakao, tanaman jeruk, tanaman anggrek, dan tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian kita akan lanjut ke video keempat yang telah saya tonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang produksi benih padi secara modern. Dalam kegiatan budidaya pertanian, benih atau bibit tanaman merupakan salah satu penentu keberhasilan dari produksi tanaman. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam produksi benih tanaman. Yang pertama, kita harus membuat persemaian. Persemaian merupakan langkah awal kita dalam melakukan pembibitan pada tanaman. Kemudian, yang kedua, kita harus memperhatikan media yang kita gunakan dalam persemaian. Kita dapat menggunakan media pembibitan padi dengan sistem dapok. Sistem dapok ini merupakan tanah yang dipergunakan dalam media semai padi menggunakan tanah yang subur yang dikeringkan, kemudian disaring dengan kawat, dan kemudian dicampur dengan pupuk organik perbandingan 4:1. Pada persemaian sistem dapok ini merupakan tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak dengan ditabur pada media tumbuh yang disemaikan. Kebutuhan benih per dapok persemaian adalah 90 hingga 100 gram. Kemudian kita juga harus memperhatikan lokasi tempat persemaian atau pembibitan tanaman padi. Lokasi ini dapat kita lakukan di pekarangan rumah atau dapat kita lakukan secara langsung di lahan sawah. Intinya, pada persemaian ini kita harus memilih tempat yang dapat dengan mudah dilakukan penyiraman. Untuk menabur benih pada dapok atau tray, selain kita lakukan dengan cara disebar, juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat penabur benih. Selanjutnya, benih yang telah disemai itu harus dipelihara hingga berumur 4 hari setelah semai, dengan memperhatikan masa kecambah, ketinggian air di bawah tradapok, masa pertumbuhan daun, dan ketinggian air sama dengan gulutan. Nah, itu dia teman-teman 4 video yang telah saya tonton dan telah saya review ulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.